Salam Bapak Ibu Guru hebat, saya Friska Dema ST, Guru SMPN 1 Pinggir, Kabupaten Bengkalis. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi praktik baik, aksi nyata penerapan pembelajaran berdiferensiasi dengan alat bantu sosiogram. Buah durian, buah mengkudu, diagnosa dulu, pembelajaran kemudian. Pemetaan kebutuhan belajar peserta didik berdasarkan kesiapan belajarnya. Saya memperoleh data dengan 3 kelompok peserta didik. Kelompok yang pertama, yaitu peserta didik yang belum memahami konsep pewarisan sifat dalam persilangan. Saya dapat menjelaskan lagi secara bertahap atau membimbing peserta didik membuat bagan persilangan monohibrid secara berkelompok. Untuk kelompok peserta didik yang sudah memahami konsep pewarisan sifat namun belum memahami gen dominan dan resesif dalam persilangan, saya dapat menjelaskan lagi bagan persilangan monohibrid, meminta peserta didik mencoba secara berkelompok. Untuk kelompok peserta didik yang sudah memahami konsep pewarisan sifat dan gen dominan serta resesif dalam persilangan, saya dapat memberikan tantangan peserta didik untuk membuat bagan persilangan dengan sifat keturunan dominan tidak penuh atau intermediate pada objek yang diamati. Untuk pemetaan kebutuhan belajar peserta didik berdasarkan profil belajarnya dikelompokkan menjadi 3 kelompok belajar peserta didik. Yang pertama, kelompok belajar peserta didik yang cenderung visual, saya dapat menjelaskan persilangan monohibrid dengan menggunakan media-media seperti carta ataupun kancing genetika untuk membantu visualisasi dari peserta didik. Untuk kelompok peserta didik yang cenderung auditory, saya dapat memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengakses sumber belajar yang dapat didengar, seperti sumber belajar dari rumah belajar. Kemudian untuk kelompok peserta didik yang cenderung kinestetik, saya dapat memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mempraktikkan langsung penggunaan kancing genetika dalam persilangan monohibrid. Sebagai produknya, saya dapat memberikan pilihan kepada peserta didik untuk mengomunikasikan pemahamannya, boleh dalam bentuk bagan, atau gambar, atau penampilan. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi pada kelas 9 SMP, materi pewarisan sifat dimulai dengan kegiatan awal. Pada kegiatan inti, peserta didik dapat mengawali pembelajaran dengan mempelajari sejarah pewarisan sifat dan persilangan monohibrid yang dilakukan oleh Mendel dan istilah-istilah dalam persilangan. Kemudian, guru dapat memberikan contoh-contoh persilangan monohibrid. Untuk menjelaskan persilangan monohibrid cukup sulit jika peserta didik menemukan konsep sendiri. Jadi saya memberikan contoh-contoh persilangan monohibrid sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Setelah guru memberikan contoh-contoh persilangan monohibrid sesuai dengan kebutuhan belajar siswa, maka peserta didik akan dibimbing melakukan aktivitas siswa tentang persilangan monohibrid pada objek yang akan diamati secara berkelompok. Saya dapat memantau dan merangsang keaktifan belajar siswa dengan alat bantu sosiogram. Bagi peserta didik yang belum dapat memahami cara menentukan kombinasi gen pada persilangan monohibrid, saya dapat membantu siswa dengan cara menjelaskan lagi atau membimbing peserta didik membuat bagan persilangan secara bertahap
dalam kelompok. Saya tetap memakai alat bantu sosiogram untuk memantau keaktifan siswa dan merangsang keaktifan belajar siswa. Kemudian, bagi peserta didik yang sudah mampu menentukan kombinasi gen dalam persilangan, guru dapat memberikan tantangan kepada peserta didik untuk membuat bagan persilangan dengan sifat keturunan dominan tidak penuh atau yang dikenal dengan intermediate pada objek yang diamati. Guru dan peserta didik membahas kembali hasil diskusi dan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyampaikan pendapatnya. Kemudian, peserta didik diberi kesempatan untuk mengomunikasikan pemahamannya dalam berbagai bentuk yang dapat mereka pilih, boleh dalam bentuk gambar, boleh dalam bentuk bagan, ataupun penampilan. Pada kegiatan penutup, peserta didik diberikan kesempatan untuk menyampaikan refleksi diri atas pengalaman belajar yang didapatkan pada materi ini. Guru juga dapat memberikan umpan balik kepada peserta didik. Peserta didik didampingi oleh guru membuat sebuah kesimpulan mengenai persilangan monohibrid. Kemudian, peserta didik diberikan informasi pengantar tentang topik pembelajaran pada pertemuan selanjutnya. Alat bantu atau identifikasi sosiogram. Bagaimana menggunakan alat bantu sosiogram dalam pembelajaran? Setting kursi siswa dengan bentuk U atau model lainnya. Guru dapat mengambil posisi di depan dan boleh dibantu guru lain dengan posisi di sudut. Ketika guru memaparkan atau menjelaskan materi, beri tanda panah di kertas, artinya materi untuk semua siswa di kertas yang sudah dipersiapkan oleh guru. Ketika guru melemparkan pertanyaan, kemudian ada siswa yang menjawab, maka beri tanda panah dengan warna berwarna. Anak yang bertanya, beri tanda panah lagi ke arah anak yang bersangkutan. Guru tidak serta-merta menjawab pertanyaan anak tersebut, namun memberikan kesempatan kepada murid lain untuk menjawab. Bagi anak yang merespon, maka akan diberi tanda panah lagi dengan warna berbeda oleh guru yang mengamati. Demikian seterusnya sampai didapat kesimpulan bersama dalam pembelajaran. Pada akhir pembelajaran, guru dapat mendeteksi siswa yang paling banyak merespon atau siswa yang paling aktif, dan yang kurang aktif. Bagaimana menggunakan alat bantu